Kakak Eka. Iya, shalom. Masih bertemu juga ya dengan Kakak Eka dan bersama Kakak Silvi. Doroti. Oke adik-adik, karena hari ini hari Minggu yang sangat cerah dan pagi yang begitu indah, kita akan Sukacita. iya penuh sukacita. Kita akan juga memulai ibadah sekolah Minggu ya kakak ya. Oke kakak. Tapi hari ini kita akan berbeda ibadahnya Ibadahnya. kakak. Cuman kita jangan kasih tahu dulu kakak seperti apa ibadah kita. Tapi kakak berharap adik-adik di rumah tetap semangat dan penuh sukacita ya kakak ya. Oke Menyambut. Kakak Eka, panggil mama papanya biar mereka duduk bareng-bareng, duduk Oh iya. rapi. Bener-bener. Coba yang di rumah ajak panggil mama, Mamanya, papa papanya untuk duduk bareng. iya biar ada gerakan-gerakan ya kakak ya. Iya. Ya karena kita akan mau nyanyi lagu apa kakak? Kita menang atas segala-galanya. Iya Segala benar. setan. Segala peperangan. Iya. Ya. Oke. Karena kan kita mau udah dimenangkan kak. Sebentar lagi kan kita mau Sumpah Pemuda. Iya. Iya. Jadi adik-adik di rumah jangan lupa untuk tetap semangat dan penuh sukacita. Karena kita akan mau nyanyi dengan bangkit berdiri. Adik-adik yang di rumah kita akan bernyanyi Ku menang, ku menang. Sudah mulai keringat ya. Adik-adik sudah duduk rapi bersama orang tuanya. Ya. Dan kita akan mulai ibadah nih kak. Iya, nah sekarang kan karena tadi kita sudah ngomong ya kakak ya. Udah bilang kalau hari ini kita ibadahnya berbeda juga ya kak ya. Nah hari ini kita akan didampingi sama Amang Sintua kita. Nah tidak lama lagi kita akan panggil sekarang Amang Sintua Huta Barat. Kami persilakan. Kita mulai ibadah ini dengan berdoa pembukaan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin. Memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, pagi hari ini kita akan membaca hukum Taurat, di mana hukum Taurat pada minggu ini tertulis dalam titah yang pertama. Anak-anak tahu hukum Taurat yang pertama, hukum Tuhan atau titah yang pertama demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Holan Danak. Olaki
sekalian, setiap saat kita adalah manusia berdosa. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama berdoa tentang pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Ku Rindu Firman-Mu, Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Untuk itu, kami persilakan anak-anak sekolah minggu menyiapkan Alkitabnya dan hati dan pikirannya. Ayo kita buka firman Tuhan pada minggu ini, yaitu tertulis dalam 2 Timotius 3. Sekali lagi, 2 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sudah ketemu? Oke, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita undang Roh Kudus ada di tengah-tengah hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sapa dan kami puji di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Celduk, Engkau undang untuk mau bersekutu memuliakan nama-Mu di tempat kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami undang Roh-Mu yang kudus untuk membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mampu dan kami bisa untuk melaksanakan sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekalian. Shalom Amang. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Amang akan bacakan untuk kita semua. Tolong diikuti baca Alkitabnya dan ikuti dalam hatinya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang terakhir, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, ini adalah satu ungkapan atau perintah kepada kita sebagai anak Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, siapakah yang mengenal firman Tuhan? Di mana?
Dan di manakah firman Tuhan itu tertulis? Yaitu di dalam Alkitab yang kita baca saat ini. Nah, di situ adalah kata-kata Tuhan kepada kita, khususnya kepada kalian sekarang anak sekolah minggu HKBP Celuk yang sejak dari kecil diajar untuk mengenal firman Tuhan. Nah, di sini karena kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan dan ada di Alkitab, maka anak-anak mulai sekarang agar tetap membaca firman Tuhan, karena disitulah kebenaran firman itu adanya. Dan pagi ini kita tahu Yesus itu adalah ibarat sebagai air kehidupan. Dan Yesus itu adalah selalu menemani kita orang Kristen. Ibaratnya kita manusia kalau tidak minum ya kita akan haus. Dan kalau haus kelamaan kita akan dehidrasi dan mungkin bisa ada kita nggak bernapas. Nah, untuk itu supaya kita tidak mati, tetaplah minum dan tetaplah mengenal Yesus sebagai juru selamat kita. Anak-anak sekolah minggu, mari mulai sekarang keselamatan itu ada di dalam Yesus. Untuk itu kita mau diajak Yesus pada hari ini untuk sama-sama memuji Dia, dan kita harus mengingat-ingat apa yang kita laksanakan sehari-hari. Kita tidak boleh nakal karena Yesus tidak mengajarkan untuk nakal, tetapi Yesus adalah mengajarkan kebaikan, dan di dalam Yesus ada keselamatan, dan Yesus adalah air kehidupan. Itulah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kita untuk dituntut selalu dekat kepada Tuhan dengan selalu membaca firman Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Apa bercakap-cakap? Yaitu berdoa. Berdoa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan, karena di dalam Yesus ada air kehidupan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekalian, kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu itu, di mana Tuhan selalu mengajar kami untuk selalu berpegang kepada Engkau. Sejak kami kecil sebagai anak-anak sekolah minggu, kami sudah mulai mengenal Engkau Tuhan, karena memang kebenaran itu di dalam Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Ajar kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang sering kami melawan orang tua kami, sering kami melawan kakak dan abang-abang kami, dan sering kami Tuhan menjengkelkan hati adik-adik kami. Tuhan, saat ini kami mohon ampuni kami Tuhan, supaya kami terbukti benar-benar menjadi anak Tuhan yang sejati, yang mengenal kebaikan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu HKBP Celuk dimanapun berada saat ini. Bila ada yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan. Bila ada yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan dia. Berikan semangat bagi kami, dan berikan kepada kami waktu ya Tuhan, supaya kami dapat bertemu beribadah di rumah-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hilangkan segala penyakit, khususnya COVID-19, supaya kami dapat bersama-sama memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus, karena rumah-Mu ada di dalam gereja kami yang sudah menanti kami untuk bersama-sama. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sebagai gambaran air kehidupan bagi kami. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan pujian Baca Kitab Suci. Hari
Anak-anak sekolah minggu, Amang undang untuk kita bangkit berdiri semua. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita sama-sama berdoa, yaitu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita sama-sama mengungkapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Kita akan lanjutkan sekolah minggu ini dengan dibawakan oleh kakak-kakak dan abang guru-guru sekolah minggu HKBP Ciledug. Kami persilakan kakak. Dadah. Hai adik-adik, masih bersama kami berdua. Iya, nah tadi kita sudah selesai ibadah ya kakak Udah. ya. Ada yang beda itu yang kakak bilang beda ya kak? Benar sekali, yang bedanya ini karena kita didampingi sama Amang Sintua kita. Nah sekarang kita akan memasuki namanya mengupas ya kak, bukan mengupas ya, apa namanya? Lebih Cerita, mendalami ya, iya. mendalami dari yang Amang Sintua tadi yang dikasih sampaikan tadi. Iya. Nah sekarang tiba saatnya kakak-kakaknya menjelaskan lebih sedikitnya gitu kan ya kak ya. Untuk yang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita berdoa dulu sebelum dengar firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah kumpulkan adik-adik sekolah minggu kami di rumahnya masing-masing. Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami duduk diam mendengarkan ini dan kami akan aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ada seorang kakek yang senang membaca Alkitab. Kakek ini punya seorang cucu yang juga dianjurkan untuk selalu baca Alkitab. Tapi cucu itu bertanya, "Kek, untuk apa kita baca Alkitab?" Kakek berkata, "Alkitab bisa merubah hidup kita." "Tapi kek, aku sering lupa." "Nah, coba kamu ambil panci arang di sana dan isi air dari sungai." "Tapi pancinya bocor kek, bolong, nanti tumpah." Kakak bilang, "Just do it, lakukan saja." Akhirnya cucu itu pergi mengambil air di sungai dengan panci yang bolong. Benar saja ketika berlari kembali, panci itu mengeluarkan air yang baru saja diambil. Kakek bilang, "Lakukan lagi." Cucu itu lakukan ke sungai, isi lagi airnya. Tapi di tengah jalan, air tersebut tumpah dan kembali ke depan kakek dalam keadaan kosong. Tapi sang kakek berkata, "Jangan menyerah, ambil lagi air di sungai." Sang cucu menurut dan kembali berlari dengan sekuat tenaga agar air yang tumpah sedikit. Tapi tetap saja begitu sampai di depan kakek, airnya kosong. Kakek bilang, "Sekarang lihat sisi positifnya. Ember yang tadinya panci hitam sekarang sudah mulai bersih, luar dan dalam." Sama seperti Alkitab, mungkin kamu lupa baca Alkitab, tapi kalau kamu konsisten, kamu akan bersih, luar dan dalam. Bible is basic instruction before leaving earth. Kamu akan diperbaharui luar dan dalam terus menerus, tetap setia. Kalau kita sadar kita lupa, berarti kita ingat. Lupa, ingat, baca lagi. Lupa lagi, ingat lagi, baca lagi. Konsisten. Lupa itu wajar, tapi kita mau perbaiki atau enggak. Lupa, ingat, baca lagi, tetap setia.
Amin. Oke Kakak Eka. Oke. Nah, Tadi adik-adik juga sudah dengar video yang disampaikan Kakak Eka tadi kan? iya benar sekali. Itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 Kakak. 17. Di mana topik kita hari ini itu tentang Yesus adalah air kehidupan. Ya. Nah, Air Kakak Silvi mau tambahin apa? kehidupan itu dalam kita kehidupan sehari-hari ya Kak ya? Iya benar sekali. Air kehidupan itu seperti cerminan dari Tuhan Yesus itu bisa kita teladani seperti Oke. kebaikannya, Iya, terus sikap, perbuatan semua yang dilakukan oleh Tuhan kita itu bisa juga kita dapatkan dari mana Kakak? Dalam Alkitab. Oh, iya. Kita akan mengetahui tentang Tuhan kita itu sendiri dari dalam Alkitab ya Kakak. Alkitab. Dimana kita bisa membacanya sendiri di dalam Alkitab gitu. Dan dari video Kakak Eka tadi, Kakak Eka bilang kita tuh jangan jemu-jemu, kita harus rajin baca Alkitab. Ketika belum tahu, belum bisa, baca lagi, mengerti dan mereka bisa melakukannya dalam kehidupan Sehari-hari. Hari-hari. Iya betul sekali Kak. Seperti nih, kalau kita sebelum tidur hendaknya Iya. bisanya kita baca Alkitab gitu. Walaupun cuma 1 pasal atau berapa ayat, setidaknya kita baca Alkitab. baca Alkitab setiap harinya gitu adik-adik. Nah sama halnya tadi kayak video tadi, jangan lupa dan jangan pernah lupa terus baca Alkitab. Dan mereka disuruh berulang-ulang ya Kak, balik lagi. Apa lakukan ya? Iya Apa lakukan bahasa Inggrisnya lagi. Kak? Don't Do it, yes. Iya, Don't nah do itu it. lakukan tuh Kak. Kalau Mama bilang jangan cuman di Gereja hari Minggu Minggu doang. doang, iya benar sekali. Ketika ada kakak-kakak baru bawa Alkitab, Mama Alkitabnya baru ambil. Jangan ya adik-adik. Ya betul sekali. Sebisa mungkin Alkitabnya dekat dengan Diri kita. adik-adik. Iya betul Ya. sekali Kakak ya. Oke. Nah, Kakak punya gambar nih Kakak Eka. Apa itu Kakak Silvi? Nih ya, nih. Sekarang adik-adik bisa lihat kan? Kakak Eka, Ya. kita punya gambar. Apa itu? Kakak Eka boleh bantu baca? Boleh? Oke, yuk Kak. Ya, di sini adik-adik itu tertulis dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, sebagaimana sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang sanggup memberimu hikmat kepada keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Semua kitab suci dinapasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Oke, bagus ya Kak ya Benar firmannya sekali, ya. benar. Jadi itu perintah Tuhan mengatakan dari sejak kecil. Dari sejak kecil ya Kakak ya. Makanya Kakak inget nggak kalau adik-adik yang kecil-kecil tuh Natalan, kelas balita-batita paling seneng apa mereka? Baca itu liturgi. Iya, liturgi ya. Aduh, adik-adik, ayo sama-sama berdoa yuk biar kita nanti bisa Baca liturgi, baca liturgi. baca Alkitab. Iya. Iya, benar. Biasanya Kejadian 1 ayat 1 ya Kak ya? Iya benar sekali, benar. Iya. Itu selalu wajib kudu iya, ya. itu umur-umur 3 tahun, 4 tahun. Dan itu pasti paling ramai Kak, Iya, dilihat oleh Orang tuanya, opungnya pasti senang. Iya, karena kan masih cimit-cimit Iya, kecil-kecil kan udah bisa lucu-lucu. baca Alkitab baca dan Alkitab. mereka ingat. Ingat ya benar sekali. Nah makanya adik-adik di rumah jangan pernah jemu-jemu atau jangan pernah lupa untuk baca Alkitab. Karena apa? Setiap yang kita ketahui dalam Alkitab itu bisa membuat apa? Kita tuh iman kita bertumbuh Bertambah, ya. dan kita tahu nih tentang cerita Tuhan Yesus seperti apa dari perjanjian lama, perjanjian baru. Iya. Nah adik-adik pasti tahu semua ceritanya kalau kita rajin membaca Alkitab Alkitab. ya. Sama halnya tadi kayak lagu yang sebelumnya tadi kan baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Jangan cuma nyanyi ya, Kak. Iya benar Harus sekali. Dilakukan. Lakukan bahasa Inggrisnya. Don't do it. Yes. Oke. Jangan Nah, ya. Kakak juga bisa loh Kak bilang adik-adik ke papa mamanya, Mama kalau mereka masih yang kecil-kecil tuh kan kelas balita, Iya. Mama aku belum bisa baca, tolong bacakan dong. Boleh adik-adik. Ya. Sebelum tidur ya Tidur, Kak? iya, boleh tuh, Sebelum tidur. tidur, mamahnya ajak berdoa dan minta baca satu
ayat atau ya bolehlah 2-3 ayat ya Kak Iya ya. benar sekali. Iya. Biar kita sedikitnya ada yang masuk ya Kak ya. Masuk. Kayak bangun tidur Oke, tidur iya, pagi-pagi bangun tuh. tidur. Kan kita biasanya ada saat teduh, doa Iya. pagi. Nah baca sedikit aja gitu. Jadi adik-adik tahu gitu Iya, kan. ini contohnya mereka seperti ini nih Kak. Oh ini berdoa. Misalkan pagi-pagi bangun terus berdoa, terus doa makan juga bisa. Di situ Kalau ada siapa aja Kakak-kakak? Coba ada Kakak-kakak. mama, Iya, ada papa, papanya, ada kakak, ada dan adik. adiknya. Ya. Oke ya, harus seperti ini adik-adik ya. Ya benar sekali kakak. Iya. Terus ada apa lagi kakak? Nah, Nah di sini nih, adalah seperti kumpulan, ini. kumpulan. Yang tadi kakak bilang saat teduh mereka pegang Alkitabnya masing-masing. Biasanya ini kalau dari gambar ini terlalu banyak ya Kak. Iya benar Iya, sekali. tapi kalau kita dalam keluarga kecil ada di situ mama, papa dan kakak adik aja. Iya benar Bawa sekali. Alkitabnya dan kita berdoa. Ya ini bentuk dari dimana Ibadah kecil ya Kak ibadah ya? kecil atau setiap keluarga yang selalu rajin membaca Alkitab gitu. Ini contohnya adik-adik ya. Jadi jangan pernah lupa atau jangan jemu-jemu untuk baca Alkitab ya adik-adik. Karena Oke. Yesus adalah air kehidupan. Kita akan tahu tentang Yesus itu dari mana? Dari kita Baca membaca Alkitab. Alkitab. Jangan lupa ya adik-adik. Apa itu bahasa Inggrisnya kakak? Don't Do It. it. Yes. Ya, oke. Oke. Ya. Cukup sekian. Cukup sekian kakak. Yang penting kita sudah memberikan inti dari firman Tuhan yang tadi ya, dibacakan hari Kota Kota Barat. Barat. Topiknya itu Yesus adalah air kehidupan. Kehidupan. Di mana itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. 17. Jadi pertumbuhan iman kita itu terlihat dari kita sering membaca Alkitab. Ya. Oke, kakak harus lakukan. Don't do it. Ya Oke. benar sekali. Selalu itu ya adik-adik jangan pernah lupa gitu. Oke. Setelah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan pembahasannya, adik-adik kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa dengan sikap berdoa, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bersyukur Tuhan hari ini kami telah selesai ibadah Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh masing tua kami dan dibahas juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar Tuhan, biarlah kami bisa bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Engkau yang selalu tuntun Tuhan dan jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya dan jauhkanlah kami juga dari virus-virus Tuhan, apapun itu Tuhan yang akan mencelakai kami Tuhan Yesus. Dan ampunilah kami Tuhan Yesus bila mana kami mendukakan hati-Mu, bila mana kami selalu memberi yang hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang mengampuni kami Tuhan agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu sesuai dengan perintah-Mu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua Tuhan, keluarga kami, orang tua kami, pendeta kami, amang sintua kami dan semua bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus dalam keadaan sehat dan jauh dari mara bahaya dan virus-virus corona Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan satu nama yaitu Tuhan kami. Amin. Amin. Oke kakak. Ya benar. Sekarang tiba saatnya kita mau memberitahu hasil-hasil aktivitas aktivitas mereka yang kemarin Kak. minggu lalu ya lalu Kak. Yesus cintaku, ku cinta Kau, Kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke. Oke, wow.
Bagus-bagus ya, Kak, ya. Bagus banget. Dari kelas balita, kelas 1 2, 3, kelas 3 4 dan 5 6. 6. Adik-adik harus selalu semangat mengerjakannya ya adik-adik. Iya. Karena setiap aktivitasnya kita Tampilkan. Tampilkan. masuk YouTube loh, Kak. Iya bener, makanya jangan pernah lupa ngerjain aktivitas yang selalu yang diberikan oleh kakak-kakak dari guru sekolah minggunya. Jangan pernah malas deh. Kalau ngerjain aktivitas itu tandanya anak-anak sekolah minggu tuh nurut apa yang sudah dikasih berikan sama kakak guru sekolah minggunya ya. Apa, Kak? Lakukan. Iya, lakukan ya adik-adik ya, setiap apa yang diminta sama kakak guru sekolah minggunya kalau bisa dilakukan, kalau tidak bisa ya minggu depannya lagi dilakukan gitu. Jangan pernah bosan ya. Setiap minggu selalu ada ya, selalu ada aktivitas menakjubkan. Iya benar sekali, sama seperti hal tadi ya, hasilnya bagus-bagus ya kakak ya. Nah jadi jangan pernah lupa ya adik-adik ya. Oke, sudah kita akhiri ibadah kita. Tunggu kakak, ada satu lagi. Kan mau ini, kalau mau tahu tentang aktivitas mau aktivitas hari Minggu ini, iya, ataupun nanti ke depannya kakak-kakaknya ada yang mau share aktivitas minggu depan, adik-adik bisa kunjungin atau lihat ke IG Instagramnya Sekolah Minggu HKBP Ciledug ya. Yang ada di mana, Kak? Sini. Tuh ya. Oke. Tiba saatnya sudah selesai ya. Sudah selesai ya. Iya. Dadah adik-adik. Sampai jumpa nanti minggu Sampai depan. jumpa minggu depan. Salam untuk papa mama. Oke. Selalu jaga kesehatan. Ya, Bye-bye. selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.